Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, hari ini belajar matematika lagi ya bersama Bu Rini Apriyanti. Untuk hari ini kita masih belajar di rumah ya, Nak. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bunga, tunggal, dan pajak. Jadi simak video ini dengan baik ya, Nak. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari video hari ini. Bunga tunggal dan pajak. Nah, kita bahas dulu bunga tunggal dalam kegiatan ekonomi. Bunga biasanya diberikan oleh bank kepada penabung atau peminjam uang. Bunga tabungan dihitung berdasarkan persen nilai dan besarnya bunga dinyatakan dalam persen. Jadi, bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Jadi, bunga ini tidak mempengaruhi modal yang kita tabung atau yang kita pinjam ya. Nah, rumus dalam bunga tunggal itu ada 4 yang akan Ibu sampaikan. Silahkan kalian tulis ya rumusnya. Yang pertama, rumus mencari bunga 1 tahun, yaitu rumusnya persen bunga dikali modal. Lalu bunga N bulan, berarti bunga selama beberapa bulan, yaitu N per 12 dikali persen bunga dikali modal. Lalu mencari persentase bunga, itu rumusnya sama dengan 12 dikali 100 dikali bunga dalam rupiah dibagi N dikali modal. Lalu modal awal, itu rumusnya 100 dibagi 100 ditambah persen bunga dikali dengan modal akhir. Nah, nanti Ibu akan berikan beberapa contoh yang akan kalian simak di slide berikutnya ya, Nak. Nah, silahkan tulis dulu persen rumus untuk bunga tunggalnya. Nah, contoh yang pertama, Risna menabung di bank sebesar 3.500.000 dengan suku bunga 10% per tahun. Nah, di sini yang harus kalian hitung besar bunga setelah 6 bulan, lalu besarnya tabungan Risna setelah 6 bulan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Di sini yang diketahuinya yaitu modal atau tabungan awal dari Risna, yaitu sebesar 3.500.000. Lalu suku bunga 1 tahun yang diberikan oleh bank, yaitu 10%. Kalian tulis dulu ya apa yang diketahuinya, supaya memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, sekarang kita mencari yang pertama, yaitu besar bunga setelah 6 bulan. Kita masukkan rumusnya, bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali persen bunga dikali modal. Bunga 6 bulan berarti N-nya tadi 6, berarti 6 per 12 dikali 10 per 100 dikali 3.500.000. Kita kalikan yang bagian atasnya berarti 6 kali 10 kali 3.500.000 per yang bawahnya kalikan 12 dikali 100 ya. Nah, ini menggunakan sifat perkalian pecahan. Hasil dari perkaliannya yaitu 210 juta dibagi 1.200. Nah, 0 yang bawah kita coret 2, yang atas juga coret 2. Nah, hasil pembagiannya didapatkanlah 175.000. Jadi bunga 6 bulan dari tabungan Risna yaitu sebesar 175.000 rupiah. Lalu sekarang kita mencari besar tabungan setelah 6 bulan. Nah, berarti karena bunga ini kan mengakibatkan penambahan tabungan atau penambahan pinjaman, berarti besar tabungan awal Risna ditambah besar bunga setelah 6 bulan. Tabungan awalnya tadi 3.500.000 ditambah bunganya yang 6 bulan itu 175.000. Jadi tabungan setelah 6 bulan yang punya Risna itu 3.675.000 rupiah. Ya, jadi bunga ini mengakibatkan penambahan tabungan atau penambahan pinjaman. Lalu contoh yang kedua, Mira menyimpan uang di bank sebesar 840.000. Setelah 5 bulan, Mira mendapatkan bunga sebesar 28.000. Tentukan besar suku bunga di bank tersebut. Seperti biasa, tulis yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui yang pertama yaitu modal awalnya berapa? 840.000. Lalu bunga selama 5 bulan
besarnya bunga ya di sini dalam rupiah yaitu 28.000. Yang ditanyakan yaitu suku bunga di bank tersebut. Berapa suku bunga yang diberikan bank tersebut? Sehingga setelah 5 bulan Risna mendapatkan bunga sebesar 28.000. Nah, sekarang dari yang diketahui dan ditanyakan kita cari persentase bunganya, yaitu rumusnya 12 dikali 100 dikali bunga dalam rupiah per N dikali modal. Nah, berarti 12 dikali 100 kali tadi bunganya berapa? 28.000 dibagi N-nya dia tadi berapa bulan? 5 bulan dikali 840.000 modalnya ya. Hasil perkaliannya 33.600.000 dibagi 4.200.000. Nol yang di bawahnya ada 5 kita coret, yang di atasnya juga nolnya ada 5 kita coret. Sisa angkanya berarti 336 dibagi 42 dan hasilnya 8%. Berarti persentase bunga yang diberikan bank tersebut kepada Mira berarti sebesar 8%. Itu untuk 1 tahun ya bunganya. Nah, sekarang kita bahas tentang pajak. Apa sih pajak itu? Nah, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak bersifat mengikat dan memaksa ya. Nah, tadi rumus pajak yaitu persentase pajak dikali modal. Nah, ada yang namanya PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Itu mengakibatkan bertambahnya harga jual dari suatu barang atau jasa. Besarnya PPN biasanya 10%. Lalu ada PPH, pajak penghasilan. Nah, itu mengakibatkan berkurangnya penghasilan karena dipotong pajak. Jadi besarnya pajak PPH ini sesuai dengan perjanjian kerja perusahaan. Lalu ada pajak UMKM, besarnya itu 1%. UMKM itu apa sih? UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Jadi ada PPN, PPH, lalu ada pajak UMKM. Nah, di sini bisa kalian tulis ya supaya tidak lupa. Nah, Ibu akan berikan contohnya. Contoh yang pertama, Pak Putu memperoleh gaji sebesar 1 juta sebulan dengan penghasilan tidak kena pajaknya 400.000. Jika pajak penghasilannya atau PPH diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan? Nah, seperti biasa kita tulis apa yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahuinya yaitu besar gajinya. Berapa? 1 juta rupiah. Lalu penghasilan yang tidak kena pajak. Tidak kena pajak di sini maksudnya tidak dipotong pajak ya, yaitu 400.000. Lalu PPH-nya 10%. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu besar gaji yang diterima Pak Putu. Ya, yang ditanyakan itu besar gaji yang diterima Pak Putu bersihnya berapa sih setelah dipotong pajak, seperti itu. Nah, sekarang kita mencari dulu penghasilan kena pajaknya, karena tadi di soal diketahui ada yang gaji ada yang tidak dipotong pajak. Berarti tadi gajinya totalnya 1 juta dikurangi yang tidak kena pajaknya 400.000. Berarti penghasilan yang kena pajaknya 600.000. Sekarang kita cari besar PPH-nya. Berarti persentase pajak kali penghasilan kena pajak. Tadi penghasilan kena pajaknya 600.000 ya. Berarti 10% pajaknya dikali 600.000. Ternyata Pak Putu mengalami pemotongan gaji atau pemotongan pajak sebesar 60.000. Berarti gaji yang diterimanya berapa? 1 juta dikurangi 60.000. Berapa bersihnya? 940.000. Nah, gaji 1 bulan yang diterima Pak Putu yaitu sebesar 940.000. Untuk nomor 2, Rama menjual televisi baru dengan harga 3.600.000 tanpa pajak. Televisi tersebut dibeli oleh Charles dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Charles. Nah, di sini seperti biasa tulis yang diketahui dan ditanyakan. Harga belinya 3.600.000 rupiah, terus PPN-nya 10%. Yang ditanyakannya uang yang harus dibayarkan Charles berapa ya? Termasuk pajaknya. Nah, di sini ingat, PPN itu mengakibatkan penambahan harga barang atau jasa ya. Nah, kita cari dulu PPN-nya berapa sih? Nah, berarti persentase pajak kali harga TV. Tadi persentase pajaknya berapa? 10%. Harga TV-nya 3.600.000. Berarti PPN-nya berapa? PPN-nya sebesar 360.000. Nah, sekarang kita cari uang
yang harus dibayarkan Charles termasuk pajaknya ya. Nah, tadi harga TV-nya berapa? Nah, berarti karena PPN ini mengakibatkan penambahan nilai, berarti harga TV-nya, harga bersihnya ditambah PPN ya. Berarti harga TV-nya tadi berapa? 3.600.000 ditambah PPN-nya 360.000. Berarti total yang harus dibayarkannya sebesar 3.960.000. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian bisa memahami materi hari ini ya, Nak. Jika ada materi yang kurang paham, kalian boleh bertanya kepada Ibu ya. Nomor WhatsApp Ibu ada di grup, silahkan bisa chat pribadi ke nomor Ibu untuk pemahaman materi yang belum kalian pahami. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada, dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan lupa kumpulkan tugas yang diberikan oleh setiap guru mata pelajaran. Terima kasih yang sudah mau mengumpulkan tugas matematika. Semoga tambah rajin dan yang lainnya segera menyusul untuk mengirimkan tugasnya ya, Nak. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.